Dan pemirsa, bagaimana sebenarnya cuaca dan kontur pegunungan Jayawijaya? Kita akan membahasnya bersama dengan pendaki gunung yang tergabung di organisasi Pecinta Alam Wanadri dan juga seorang dokter Ratih Citrasari. Selamat sore, Mbak Ratih. Halo, selamat sore. Mbak Ratih, sebelumnya 2017 mendaki Kartens. Ini bisa diceritakan kesulitan medan di sana seperti apa? Baik, sebelumnya saya menyampaikan duka cita yang dalam ya untuk kedua pendaki yang meninggal dunia di Kartens, juga terutama doa untuk keluarganya dan juga untuk para tim penolong yang sudah melakukan evakuasi yang luar biasa ya. Karena di tahun 2017 itu saya melakukan pendampingan karena memang itu pekerjaan saya sebagai seorang dokter ekspedisi ya. Saya melakukan pendampingan medis bagi ekspedisi-ekspedisi besar di Indonesia dan di mancanegara. Jadi 2017 itu saya pergi ke Kartens Pyramid dan saya menyaksikan sendiri betapa cuaca di Kartens Pyramid itu bisa berubah dalam hitungan menit, dari yang tadinya terang kemudian tiba-tiba turun salju, kemudian langsung gelap dan hujan deras gitu ya. Dan di kesempatan itu juga memang malangnya saya juga waktu itu menjadi korban hipotermia yang kemudian harus dievakuasi dengan helikopter gitu. Jadi mendengar kejadian yang kemarin terjadi merenggut nyawa dua pendaki kita gitu ya, saya teringat kembali dan menurut saya memang itu sesuatu hal yang sangat mungkin terjadi di Kartens Pyramid yang sedemikian ekstrim cuacanya. Baik, waktu itu mengalami acute mountain sickness juga artinya, Mbak Ratih? Waktu itu hipotermia ya, jadi acute mountain sickness itu berbeda dengan hipotermia. Hipotermia itu menurunnya suhu inti tubuh di bawah normal. Jadi normal kita tuh 36, 35,5 sampai dengan 37,5. Jadi apabila di bawah 35,5 suhu inti tubuh kita, nah itu adalah mulai terjadinya hipotermia yang biasanya terjadi akibat kita kehilangan panas tubuh melalui ya misalnya pakaiannya basah, kemudian terkena angin, misalnya hujan deras, kemudian kita tidak dapat tempat untuk berlindung gitu ya, seperti bisa dilihat mungkin di layar kaca gitu ya. Kartens Pyramid itu konturnya adalah tebing gitu ya, jadi di situ nggak ada pohon-pohon seperti di gunung-gunung lain misalnya kita untuk berlindung gitu dari angin, dari hujan gitu, di sana tuh nggak ada sama sekali. Jadi saya bisa memahami betul apa yang kurang lebih terjadi ya, terutama setelah membaca kronologinya gitu ya, hujan deras, cuaca buruk, memang sangat sulit untuk menghindari terjadinya hipotermia pada kondisi yang seperti itu. Oke, waktu itu pengalamannya saat mengalami hipotermia bisa diceritakan Mbak Ratih dan juga penanganannya seperti apa agar tidak sampai kritis? Ya, jadi sebetulnya waktu itu saya dengan rombongan tim ekspedisi melakukan summit attempt sekitar mungkin pukul 12 siang, masih siang gitu, kita ada salju turun, kemudian setelah salju turun kemudian turun hujan yang deras sekali dan semuanya menjadi gelap gitu. Nah itu pakaian saya udah basah karena sebelumnya kan kita pendakian vertikal memakai tali fix rope ya, jadi pakai tali manjat sekitar kurang lebih sekitar 600 meter itu memanjat itu, jadi ganti-ganti tali beberapa pitch gitu. Jadi udah capek, udah keringetan, kemudian kena angin. Nah jadi cepat sekali hipotermia tuh bisa menyerang gitu. Kemudian saya kebetulan menemukan satu ceruk gitu ya, karena kan kita susah, karena dalam teorinya kan, apalagi saya sebagai dokter gitu ya, sebetulnya kan teorinya tahu gitu bahwa wah ini itu untuk menghindari hipotermia harus terlindung dari angin, terus tidak basah gitu. Tapi sesuatu yang sederhana yang kita pikir mudah gitu ya, itu sangat sulit untuk dilakukan di gunung seperti Kartens Pyramid gitu. Jadi teorinya ya mudah, harus kering, harus terlindung dari angin, tapi pada praktek itu sulit sekali dilakukan gitu, terutama pada medan yang terjal dan curam serta cuaca yang buruk. Jadi waktu itu kebetulan alhamdulillah saya menemukan satu ceruk gitu, ada cerukan yang bisa melindungi dari angin, jadi menunggu di situ sampai kemudian direscue sama teman-teman pendaki yang lain, kemudian dibawa turun ke Yellow Valley ya, Lembah Kuning gitu. Tadi yang kalau kita lihat ada helikopter yang terbang itu adalah di Lembah Kuning. Itu satu-satunya tempat di mana kalau kita melakukan evakuasi juga helikopter hanya bisa mendarat di Lembah Kuning itu, dan Lembah Kuning itu awal titik pendakian. Jadi untuk menurunkan
korban yang terkena hipotermia dari ketinggian 4.800 waktu itu udah di summit ridge ya, sampai ke bawah, itu pekerjaan bukan sesuatu yang mudah gitu, itu sangat sulit. Jadi saya bisa membayangkan yang dilakukan oleh tim evakuasi kemarin untuk mengevakuasi korban-korban yang terkena hipotermia, terutama juga yang sampai kehilangan nyawanya gitu ya. Baik, selain cuaca ekstrim ini bisa berubah sangat cepat dari terang, kemudian turun salju. Bagaimana dengan tantangan kontur di sana untuk para pendaki? Bisa diceritakan lebih lanjut, Mbak Ratih? Ya, seperti yang kita ketahui, Cartens Pyramid ini adalah termasuk dari salah satu Seven Summit of the World ya. Jadi kita kalau di dunia pendakian itu ada yang disebut dengan Seven Summits, di mana itu adalah 7 puncak tertinggi di 7 benua ya. Salah satunya adalah Cartens Pyramid. Dan dari ketujuh jajaran gunung tersebut, Cartens Pyramid adalah termasuk salah satu yang dianggap cukup tingkat kesulitannya cukup sulit karena merupakan pendakian yang teknikal. Jadi menggunakan alat, kemudian itu pendakian yang vertikal, dan itu karena gunung tinggi ya di atas 4.000 gitu ya. Jadi memang orangnya juga pendakinya harus well acclimatized, jadi sudah teraklimatisasi dengan baik gitu ya. Jadi faktor-faktor itu ditambah dengan faktor cuaca yang sangat mudah berubah, itu memang menjadikan Cartens tuh memiliki tantangannya sendiri gitu ya, yang membutuhkan persiapan yang luar biasa matang, dan juga ya memang sekali lagi terakhir sesiap apapun yang sudah kita siapkan gitu ya, tapi apabila ada satu keadaan alam yang di luar kemampuan kita untuk mitigasi, maka hal-hal seperti ini memang agak sulit untuk dihindari. Baik, berarti sebagai dokter ekspedisi sudah berpengalaman, ini apa yang ingin disampaikan dan mungkin pesan kepada para pendaki untuk menghadapi gunung dengan kontur yang menantang seperti ini dan juga dengan cuaca ekstrim? Baik, mungkin yang perlu saya sampaikan adalah kalau untuk pendakian gunung ya, terutama misalnya untuk pendakian gunung-gunung yang cukup tinggi, kuncinya adalah persiapan gitu, dan persiapan itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Jadi saya tahu teman-teman yang mendaki Cartens Pyramid itu rata-rata semuanya sudah mempersiapkan dirinya 6 bulan 1 tahun sebelum melakukan pendakian ke Cartens Pyramid gitu ya. Jadi memang kalau teman-teman pendaki gunung yang memang berniat untuk melakukan pendakian, latihan dari mendaki gunung yang paling baik itu adalah mendaki gunung gitu ya. Jadi terus-terusan kita berlatih gitu ya, sehingga tubuh kita itu lebih mudah dikondisikan di kondisi yang ekstrim. Latihan dan persiapan ini menjadi kunci penting untuk mendaki gunung di tengah cuaca ekstrim dan kontur yang sulit. Terima kasih banyak Mbak Ratih Citrasari, pendaki gunung sekaligus dokter ekspedisi, telah berbagi di Ainus Sore. Sehat selalu, selamat sore Mbak Ratih. Selamat sore.